Tetapi anehnya harimau itu sangat gemuk. Lalu dia berpikir, bagaimana mungkin harimau yang lumpuh ini bisa segemuk ini? Mengapa engkau memilih seperti harimau itu? Mengapa engkau tidak memilih menjadi serigala itu? Si murid tadi terjebak di dalam egonya bahwa dengan perjalanan spiritual maka Allah pasti akan mencukupi kebutuhan saya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di Ngasahi Ngaji Kisah-Kisah Sufi. Kali ini Tasawuf Indonesia menengahkan sebuah kisah tentang serigala dan harimau. Suatu ketika ada seorang murid sufi, seorang perjalanan spiritual berkata kepada gurunya, "Wahai guru, aku ingin uzlah. Aku ingin pergi ke hutan menyendiri untuk mencari ilham, mencari jati diri," kata murid tadi. Maka sang guru lalu berkata kepada muridnya tadi dengan sukacita, "Oh, silahkan anakku. Silahkan engkau uzlah, silahkan engkau bersepi-sepi diri di hutan untuk mencari jati dirimu." Maka pergilah si murid ini ke hutan. Setiap hari dia hanya ketika di siang hari dia mencari buah-buah, sayur-sayur yang bisa dimakan. Dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Lalu di malam hari hanya dia isi dengan zikir dan wirid, berkontemplasi, bermuhasabah. Setiap hari hanya dilakukan sendirian di hutan. Dia bekerja, lalu malamnya berzikir dan berwirid kepada Allah. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, terus dia melakukan itu semua. Tetapi belum juga dia mendapatkan insight, belum juga dia mendapatkan inspirasi tentang hakikat dirinya. Di suatu sore ketika dia pulang mencari makanan, mencari buah-buah yang ada di hutan, dia melihat seekor harimau yang cacat, ya. Seekor harimau yang lumpuh, tidak punya kaki. Tetapi anehnya harimau itu sangat gemuk. Lalu dia berpikir, bagaimana mungkin harimau yang lumpuh ini bisa segemuk ini? Bagaimana cara dia cari makan? Pikir si murid tadi. Dia lihatlah harimau itu karena dia penasaran. Dia terus melihat, ternyata setiap sore ada seekor serigala yang datang kepada harimau itu, membawakan daging yang bisa dikonsumsi oleh harimau itu. Ternyata setiap sore harimau ini mendapatkan rezeki melalui serigala ini. Serigala yang membawakan daging yang bisa dikonsumsi, bisa dimakan oleh sang harimau itu. Lalu si murid berpikir, oh inilah insight, inspirasi yang aku dapatkan. Aku ingin menjadi harimau itu. Rupanya aku tidak perlu harus mencari rezeki, aku tidak harus bekerja, aku tidak harus berikhtiar. Aku cukup berzikir dan berwirid saja. Aku akan menjadi harimau itu. Dan nanti pasti akan datang rezeki kepada aku. Sebagaimana harimau itu mendapatkan rezeki daging-daging setiap sore yang dibawa oleh serigala itu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sang murid ini melakukan seperti yang dilakukan oleh harimau itu. Dia hanya diam, dia hanya zikir, dia hanya wirid. Lambat laun dia merasa lapar sekali. Lalu dia berpikir, mengapa aku tidak seperti harimau itu yang ketika dia diam lalu datanglah rezeki kepadanya. Akhirnya semakin lapar, semakin lapar, semakin lapar. Dia semakin berpikir dan membingung dia, gelisah dia.
Mengapa tidak seperti harimau itu? Yang hanya dengan diam saja dia mendapatkan rezeki dari Allah. Dan di hari ke-8 datanglah gurunya kepadanya. Bertanya kepada si murid, wahai muridku, sudahkah engkau mendapatkan insight, dapat inspirasi? Oh sudah guru, katanya. Saya sudah mendapatkan inspirasi. Saya sudah mendapatkan ilham. Saya harus seperti apa, katanya. Lalu gurunya bertanya, apa yang kau dapatkan wahai anakku? Si murid tadi menjawab, bercerita dia, bahwa dia melihat harimau yang lumpuh, dia mendapatkan rezeki dari Allah tanpa harus berusaha. Saya ingin seperti harimau itu, guru. Sudahkah engkau melakukannya wahai anakku? Sudah guru. Tetapi ternyata setelah 7 hari saya lakukan, saya malah kelaparan, guru. Saya enggak mendapatkan makan, guru. Lalu sang guru menepuk bahu si murid sambil berkata, anakku, mengapa engkau memilih seperti harimau itu? Mengapa engkau tidak memilih menjadi serigala itu? Mengapa engkau memilih berdiam diri untuk menunggu rezeki tanpa berikhtiar? Mengapa engkau tidak memilih seperti serigala itu yang memberikan rezekinya kepada harimau itu? Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi diri kita semua. Yang kadang-kadang kita berpikir bahwa hidup ini cukuplah kita berdoa, cukuplah kita berzikir, cukuplah kita berwirid. Tetapi kita lupa bahwa kita memiliki kesempatan, kita memiliki kegairahan untuk bekerja, kita memiliki potensi, kita memiliki kesempatan untuk mencari. Tetapi kita ingin berenak-enak diri seperti harimau tadi. Ini adalah perjalanan spiritualitas yang terjebak di dalam ego. Si murid tadi terjebak di dalam egonya, bahwa dengan perjalanan spiritual maka Allah pasti akan mencukupi kebutuhan saya, gitu. Dengan berzikir dan berwirid saja nanti Allah akan mencukupi kebutuhan saya. Ya, pemahaman seperti ini sebenarnya tidak selalu keliru. Tetapi dia tidak menyadari bahwa keinginan berzikir berwirid itu ternyata muncul dari egonya untuk hidup enak tanpa berusaha. Jadi para pejalan spiritual yang merasa bahwa sebenarnya di dalam hatinya dia sangat suka terhadap harta, dia suka dengan emas berlian, dia suka dengan gemerlapnya dunia. Lalu dia mencarinya dengan berjalan spiritual. Nah, itulah kekeliruannya. Jadi kekeliruannya ada di dalam egonya, bukan di dalam caranya. Tentu ada sebagian orang yang memang mau tidak mau dia hanya berzikir saja, karena dia tidak punya kemampuan untuk berikhtiar. Sebagaimana sang harimau memang nggak punya kemampuan untuk berikhtiar, dia lumpuh. Lalu jika seseorang memang tidak punya kemampuan, tidak punya daya untuk berikhtiar, maka menjadi harimau nggak apa-apa. Dia menjadi hanya berzikir, berwirid, memang ikhtiarnya bisanya itu. Tetapi jangan sampai ketika kita sebenarnya seperti serigala tadi yang bisa berikhtiar bekerja, tetapi kita tidak mau. Artinya kita berjalan di perjalanan spiritual itu demi ego kita. Kita berjalan spiritual bukan ingin mencari Allah, tetapi ingin mencari kepuasan. Seperti si murid tadi yang dia zikir dan wirid agar diberi makan. Seperti harimau yang diberi makan oleh serigala. Padahal kawan sufi semua, teman-teman sufi semua bisa kita jadikan sebagai perjalanan spiritual. Kawan sufi ketika pergi dari rumah bekerja, itu laksana sholat. Itu adalah ibadah, itu adalah perjalanan spiritual. Jangan dianggap bahwa perjalanan spiritual hanya di masjid, hanya di tempat-tempat ibadah, hanya di ruang-ruang sepi. Perjalanan spiritual sebenarnya berada di semua aspek kehidupan kita. Ketika teman-teman sufi bercanda dengan anak istri, itu adalah perjalanan spiritual.
Ketika teman-teman sufi bergulat dengan pekerjaan sehari-hari, dengan dinamika sukacitanya, itu adalah perjalanan spiritual. Ketika teman-teman sufi mungkin yang masih belajar sekolah di kampus, belajar mengikuti ujian, mengerjakan tugas, sebenarnya itu adalah perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual bukan hanya di dalam ritual. Perjalanan spiritual ada di dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.